70.000 tahun silam, sebuah letusan vulkanik dahsyat terjadi di bagian timur Pulau Jawa. Letusan ini berasal dari Gunung Ijen Purba yang konon tingginya mencapai 3.500 mdpl. Saat ini, sisanya masih bisa kita saksikan lewat kawahnya yang ikonik dan 22 gunung di sekitarnya. Tapi kisah itu hanyalah sepenggal dari kekayaan yang ada di Geopark Ijen. Kawasan ini memiliki kisah yang mengagumkan dan dinamis. Singoulung menjadi bukti bahwa kebudayaan dan kearifan akan terus bersinergi seiring dengan perkembangan zaman. Kawah Wurung, Pantai Pancur, dan Pantai Pelengkung layaknya perpustakaan abadi yang menuturkan kisah terbentuknya kawasan eksotis ini. Teluk Pangpang dan Savana Sadengan menjadi bukti bahwa asa mempertahankan keanekaragaman hayati masih tetap ada dan terjaga demi keberlangsungan semua elemen di Geopark Ijen. Halo Sobat Parekraf, balik lagi sama gue Ilham Syode di Indonesia Kini. Nah hari ini gue udah sampai di Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi. Yang sama-sama kita tahu, Banyuwangi dan Bondowoso juga bagian dari UNESCO Global Geopark. Ini adalah perjalanan keempat tahun ini bareng kami di Indonesia Kini. Dan senang banget hari ini cerah, cuacanya cerah, secerah teman yang menemani gue saat ini. Jadi gue senang banget kita dapat satu orang yang signifikan akan bantu Indonesia Kini untuk lebih tersebar. Dan kita hari ini sama Kak Jihan Almira. Halo. Seru banget, hari ini kita udah sampai di Banyuwangi. Yes. Ini destinasi keempat seperti yang aku bilang. Dan ini seru banget sih, karena orang Banyuwangi tuh taunya cuma Kawah Ijen. Iya, betul. Atau ke situ Bondo sedikit untuk ke Taman Nasional Baluran. Tapi kali ini kita akan explore lebih banyak, Jihan. Jadi di UNESCO Global Geopark kita akan bahas cultural diversity, terus geological diversity, dan tentu aja biologicalnya. Nah hari ini Jihan udah tahu banget nih kita mau kemana. Oke. Yang jelas kita udah sampai kota Banyuwangi dan kita sudah optimal energinya karena kita habis makan. Wow. Dan makanannya enak banget. Enak Tadi banget, kita makan pecel rawon ya. Pecel rawon. Sesuatu yang aku belum pernah makan sebelumnya dan kombinasinya kayak pecel dan rawon jadi satu. Aneh. Enak banget Tapi yang jelas. aneh ya. tapi enak. Betul. Nah sekarang kita mau menuju ke Desa Blimbing untuk sowan dan datang ke makam Mbah Singo. Mbah Singo. Karena nanti malam kita akan menyaksikan tarian adat Singowulung. Singowulung. Yes. Jadi hari pertama kita disambut dengan cultural diversity-nya. Ini bakal seru banget, perjalanan kita sekitar 3 jam lagi. 3 jam. Jadi kita istirahat dulu kali ya di mobil. Betul. Untuk Karena kita flight pagi dan flightnya sempat delay tadi. Tapi itu tidak akan menghentikan perjalanan kita. Tidak akan menyurutkan semangat kita. Ikutin terus perjalanan Indonesia Kini, Geopark, Banyuwangi, Bondowoso. Singoulung merupakan kebudayaan yang berasal dari Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Tarian ini menceritakan asal-usul Singoulung bernama Mbah Singo yang sampai hari ini makamnya masih sering diziarahi. Sekarang adalah tempat yang tadi Jihan sudah sampaikan. Kita sekarang ada di mana nih, Mas? Kita sekarang ada di Astah. Astah itu atau makam dari Mbah Singoulung, atau kita sering menyebutnya Juk Singoulung. Oke. Jadi ini adalah ada di Desa Blimbing. Desa Blimbing. Jadi ini adalah salah satu cultural site yang ada di UNESCO Global Geopark Ijen Bondowoso ya. Iya, betul sekali. Bisa diceritain lebih jauh Mas biar kita paham. Di sini adalah salah satu pendiri desa yang pertama kalinya, yaitu adalah Mbah Singoulung atau Juk Seng. Kita menyebutnya Juk Seng atau Juk Sengah. Kemudian beliaunya juga didampingi salah satu mohon maaf sebentar, boleh berdoa dulu? Boleh. Ya. Jelma mara jelma mate, iblis mara iblis mate, amara amara mate, satro mara satro mate, amara amara mate, jin mara jin mate, amara amara mate, setan mara setan mate, amara amara mate. اللهم صل وسلم على محمد في الاولين
وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة أعوذ الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Syukurlah. Segala macam izin yang harus dilakukan ke Mbah Singo dulu itu sudah ada apa ya, bukan bentrokan tapi kayak ada energi yang memang harus kayak kita harus sowan dulu gitu ya. Makam Mbah Singo itu kita memang harus datang dengan posisi yang bersih dan apa ya, pure kalau aku bisa bilang, karena memang posisi di situ aku lagi berhalangan, jadi memang tidak boleh langsung masuk ke makamnya. Dari situ aja udah menunjukkan bahwa it's a secret thing that you can just get inside to a place with an unclean spirit gitu. Penghargaan masyarakat lokal terhadap beliau itu tercermin pada legendanya yang masih ada sampai sekarang dan juga tradisi Singo Ulung dan Topeng Konah, di mana yang sampai saat ini kesenian itu masih populer dijalankan. Penampilan, ada yang bisa pakai buat penampilan, mungkin emas ini atau emas itu yang asli. Oh, asli bisa dipakai. Iya mas. Iya. Pakai asli. Iya. Oh. Terus trends gitu nggak? Kalau trends enggak, cuma ada energi yang bisa ganti. Oh. Yang hari ini saat ini sedang mengalami trends, Mbak. Dia bukan dari cucu Singo, Mbak. Istrinya. Sebenarnya gue nggak bisa menjelaskan itu ya, karena itu di luar dari disiplin ilmu yang gue pelajari selama ini. Jadi memang ada satu yang sifatnya metafisik yang gue nggak bisa terjun ke situ ya. Tapi gue menghargai sih. Jadi pas kita datang itu memang katanya leluhurnya masuk ke dalam tubuh salah satu keturunannya atau keluarganya lah. Jadi ketika topeng itu muncul, auranya pun jadi semakin terasa gitu ya, bahwa oh, this is a serious matter. Di mana si leluhurnya ini tuh kayak mungkin memberikan informasi sebenarnya orang-orang yang datang ini layak nggak sih untuk lihat topeng Kona dan topeng Singo Ulung yang asli gitu. Jadi kita berterima kasih banget ternyata leluhurnya mengizinkan kita ya untuk melihat topeng yang asli gitu. Gue cukup ini sih respect sih, maksudnya dihargai kedatangan kita untuk bisa menyiarkan budaya salah satu lagi yang baru nih ketika orang datang ke Ijen, khususnya ke Geopark Ijen cuma mau melihat Blue Fire, tapi kita kasih lihat ke masyarakat bahwa di Ijen ini, khususnya di Bondowoso dan Banyuwangi itu punya culture diversity yang luar biasa sih. Jujur kalau secara pribadi, it's not really new for me untuk melihat hal-hal yang bisa dibilang mistis. Tapi it's quite impressive karena ini jarang banget terjadi, dan kebetulan kok sekalinya terjadi itu ketika kita datang. Dan ketika kita mau disuguhkan dengan tarian topeng Kona ini. So, mungkin bagi aku itu lumayan ngagetin sih, karena kok sekali-kalinya terjadi pas ada kita gitu. And si Singo Ulung ini memang bisa dibilang lumayan ya sacred itu sih kalau aku bilangnya. It's very sacred, dan kita pun juga bisa ngerasain the spirit around us itu jadi semakin gloomy kalau aku bisa bilang. Secara harfiah, wurung berarti tidak jadi atau batal. Aktivitas vulkanis bernama asli Sinderkon ini berlangsung sekitar 20.000 tahun silam dan merupakan hasil dari aktivitas vulkanik pasca kaldera Ijen yang terdistribusi di tengah kaldera.
Selamat pagi Jihan. Setelah kemarin kita menikmati kota Banyuwangi dengan kuliner dan culture-nya, kita kenalan dulu sama masyarakat di sini. Sekarang kita udah ada di geological site-nya nih, yang ada di Geopark Ijen Bondowoso. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di Kawah Burung. Wow. Lihat di belakang sana hijau, menarik sekali. Jadi fakta yang baru gue baca adalah ini adalah salah satu bukti luar biasanya letusan Gunung Ijen Purba. Jadi ini adalah salah satu dari 22 gunung yang terbentuk dari letusan tersebut. Tuh. Ini persis di belakang kita nih ada kawahnya nih. Kelihatan datar seperti apa namanya, kebanyakan kaldera di gunung api ya. Gue sih yakinnya dulu mungkin sini penuhi air, cuman kita nggak tahu. Mungkin detailnya nanti kita langsung nanya sama geolognya aja kali ya. Iya betul. Dan yang jelas udaranya sekarang sih enak banget ya. Enak banget, segar banget. Jadi pengennya bawaannya jalan mulu. Iya, jalan-jalan santai, menikmati pemandangan. Jadi ikutin kita terus, nanti kita ketemu sama geolog di sini, langsung kita tanya. Iya. Nah, sekarang kita udah sama Mas Firman, geologis dari UNESCO Global Geopark Ijen Bondowoso ya Mas ya. Kita udah datang pagi sengaja di sini untuk nikmatin udara yang segar banget ini. Sebuah privilege ya Mas, kita di kota nggak bisa dapat kayak gini nih. Pemandangannya juga, aduh luar biasa nih, juara banget sih. Kita banyak pertanyaan nih Jihan ya buat Mas Firman, karena kita penasaran banget sebenarnya. Kalau yang saya baca kan ini kan satu dari 22 gunung pasca erupsi Ijen Purba ya Mas ya. Boleh dielaborasi mungkin Mas lebih banyak biar kita lebih tahu informasinya. Siap. Ya Mas, jadi memang benar ya. Jadi dahulu kala sebelum kita lihat lanskap yang kita amati di sini, ada gunung yang besar tuh namanya Ijen Purba. Ya. Tingginya kurang lebih 3.500 meter di atas permukaan laut. Ketika Gunung Ijen Purba meletus ya, itu memuntahkan hampir sebagian besar isi perutnya dalam hal ini adalah magma. Kurang lebih kalau kita hitung 450 km kubik gitu ya, material vulkan dikeluarkan, sehingga kemudian bagian dalam perutnya itu kosong dan tidak bisa menahan beban sehingga dia kolaps membentuk kaldera. Namun dengan terbentuknya kaldera berarti terbentuk lebih banyak rekahan yang baru di dalam perut gunungnya, sehingga ketika magma itu keluar tidak menjadi satu gunung yang single saja ya, tapi masuk ke banyak rekahan menjadi banyak gunung. Jadi ini kayaknya bagian perut gunung api yang pernah aktif. Ini ya secara keseluruhannya ini. Setelah itu ternyata setelah dia kolaps tidak berhenti tuh, magmanya naik lagi, membentuk gunung-gunung yang kita jumpai sebagai anak-anak Gunung Ijen Purba yang jumlahnya 22 tadi. Ya. Nah, salah satunya adalah Gunung Kawah Burung yang kita lihat di sebelah kanan kita. Nanti ada Kawah Ijen, ada Raung di sana. Ya. Oh, Raung juga termasuk dari 22 itu. Betul. Bagaimana kaldera rim volcano itu pun sendiri tidak langsung semuanya muncul bareng-bareng gitu ya, tapi dia bertahap gitu ya, dari Suket, Pendil, Ranti, terus Merapi, Ijen, dan Raung menjadi yang paling muda. Ketika gunung yang paling muda berarti dia hidup atau tumbuh di atas gunung yang sudah ada gitu ya, sehingga startnya tidak dari nol elevasinya ketika dia tumbuh, sehingga wajar Raung menjadi gunung api tertinggi sekarang. Jadi startnya dia di kaki-kaki gunung yang lebih tua seperti Suket dan Pendil, dia tumbuh dari situ sampai membentuk ketinggian maksimal sebelum puncaknya menjadi kaldera itu saya coba rekonstruksi 3.761 mdpl, jadi lebih tinggi daripada Semeru gitu ya. Nah, kemudian jadi kaldera. Kenapa kemudian Raung juga sangat eksplosif? Pertama karena mewarisi DNA dari leluhurnya yaitu Ijen Purba, karakternya memang eksplosif. Yang kedua, dia menjadi yang paling muda gitu ya. Kalau kita satu keluarga itu paling yang rewel pasti yang paling bungsu tuh, ya kan? Dia paling nggak stabil, paling rewel karena memang masih dalam proses pertumbuhan, kira-kira seperti itu. Dan yang paling tinggi. Kemudian yang paling besar. Kenapa paling besar? Karena seluruh energi yang disisakan oleh Ijen Purba sekarang terpusat di Raung tuh, perhatiannya sekarang ke Raung semua, sehingga material bawah perut Gunung Ijen Purba itu sekarang menyusun sebagian besar tubuh Gunung Raung, sehingga paling besar, paling tinggi dan paling aktif. Tapi setiap anak gunungnya itu sebenarnya eruptif semua, aktif atau enggak semuanya? Iya, jadi gunung yang aktif yang sekarang pada saat ini kita bisa amati hanya dua ya, Ijen dan Raung sebenarnya yang terlihat aktivitasnya, sementara yang lain itu dalam tanda kutip dorman ya. Dia sebenarnya punya potensi aktif, tapi dalam saat ini tidak ada aktivitas yang signifikan. Di masa lalu pernah aktif gitu ya. Maka membentuk kawah seperti yang kita amati di depan kita, namanya Kawah Burung. Nanti ada beberapa kawah-kawah yang lebih kecil lagi
menandakan dulu pernah aktif tapi sekarang tidak ada aktivitas. Apakah bisa aktif? Bisa sekali gitu ya. Tapi kalau kita lihat periode geologi tadi saya bilang 70.000 tahun gitu ya. Itu maka ya kita bisa menunggu lagi ribuan tahun yang akan datang gitu kira-kira. Iya. Satu sih Mas, saya satu penasaran lagi. Biasanya kan kalau kawah gitu ya, atau kaldera identik sama, apalagi yang mati ya, itu dipenuhi sama air Mas biasanya. Karena curah hujan mungkin, atau air yang sudah lama mengendap. Tapi kalau ini kok bisa kering gini ya Mas? Apakah karena curah hujannya di sini nggak banyak, atau terlalu kering daerahnya? Apa sebenarnya zaman dahulu ini penuh dengan air juga gitu ya? Ya, ini menarik Mas ya. Jadi mungkin saya bisa track back lagi ke setelah kaldera ini terbentuk. Sebenarnya kita punya danau di sini ya. Jadi di sini, di kawasan setelah ini? kaldera ini terbentuk, kolaps, sebelum muncul gunung-gunung yang kita jumpai sebagai intra-kaldera, itu muncul danau dari kaldera Ijen. Jadi ini tutup air nih semuanya nih. Semua sebelum ya, kemudian celah dari utara kaldera Ijen bisa kita amati di sana, itu adalah lembah Belawan tersobek gitu ya oleh aktivitas besar, disobek sehingga air yang ada di dalam danau kaldera Ijen keluar gitu ya ke Selat Madura, ke utara, dan dia mengering gitu ya. Sehingga kemudian sekarang tidak kita jumpai danaunya. Tapi kalau kita jalan-jalan ke bawah ada endapan danau yang merekam kejadian itu. Kalau di Kawah Wurung, yang aku dapatkan adalah pemandangan yang sangat-sangat cantik, landscape yang aku nggak bisa nikmati setiap hari pastinya karena kita di kota, dan that's one reason why I would say we cannot take things for granted. Karena kalau misalnya di kota, ya yang kita hadapi adalah sesuatu yang bisa dibilang lumayan hectic and chaotic. Pas giliran kita disuguhkan dengan pemandangan atau scenery yang seperti di Kawah Wurung, it felt like a very big breeze. Dan ditambah dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Mas Firman, ini banyak banget various diversity of biology and geology at once. Dan ini ternyata berhubungan banget dengan Kawah Ijen, dan kawasan-kawasan yang luas ini ternyata semua tuh menyatu di situ. Jadi banyak banget input-input ilmu pengetahuan yang aku dapatkan dari situ. Kita menyediakan beberapa TIC, Tourist Information Center. Ini dalam rangka untuk memberi gambaran kepada wisatawan yang datang. Baik itu yang datang melalui pusat kota kita, di situ ada PHIG di situ yang juga menyediakan TIC dan bisa memberikan gambaran tentang wisata di Kabupaten Bondowoso. Yaitu yang pertama kita membantu promosi dan pemasaran sehingga bisa dikenal oleh khalayak banyak. Yang kedua adalah pemenuhan infrastruktur termasuk jalan, fasilitas umum kita penuhi. Di tahun 2023 waktu kita mau menghadapi asesmen dari tim asesor yang dari UNESCO Global Geopark. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dari hasil kajian itu, kita harus bisa mempertahankan, melakukan pembinaan terhadap masyarakat sekitar dan juga pelestarian kebudayaan. Mungkin secara harfiah gue coba mendalami bahwa arti dari Kawah Wurung itu sebenarnya kan kawah yang tidak jadi ya. Wurung itu kan artinya kan dalam bahasa Jawa tidak jadi gitu ya. Berarti dia tidak menjadi kawah gitu. Kita bayangkan ketika Kawah Wurung di kemudian hari dia juga menjadi kawah yang aktif, mungkin kita tidak bisa menikmati Kawah Wurung sebagaimana kita menikmati Kawah Wurung pagi itu gitu. Kita bisa turun sampai ke bawah dengan motor trail, kita bisa menikmati savananya yang cantik banget. Iya, aku jadi dikasih kesempatan untuk naik motor trail ke bawah dan menjelajahi dan menelusuri Kawah Wurung yang bisa dibilang iconic and symbolic gitu. And that's the first time actually aku bisa benar-benar going high speed. Dan itu tadi, dibalik apa-apa yang terjadi di bumi ini, sepertinya bumi juga menyisakan sesuatu yang harusnya bisa kita nikmati secara mendalam. Itu salah satunya Kawah Wurung.